Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin record ya, Bu. Ya, Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa UNP, jurusan manajemen. Saat ini kami dalam pengerjaan tugas proyek akhir pada mata kuliah sumber daya manusia. Saya berdua dengan rekan saya Lutfia Putri Jasandra dan rekan saya Yusuf Ramadan. Kebetulan pada saat ini beliau sedang ada kendala jaringan sehingga mengharuskan beliau untuk off cam saja dalam wawancara kali ini. Sebelumnya mungkin kami juga minta Ibu Ina untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari nama, jabatan, masa dinas, dan hal-hal yang bersangkutan. Kepada Bu Ina dipersilakan. eh, perkenalkan nama saya Yurli Melina, bisa lebih akrabnya dipanggil Lina. Kebetulan dinas di Pariaman, Dinas Perindak Kop dan UKM Kota Pariaman dari tahun 2010 sampai tahun 2025. Berarti sampai saat ini sudah lebih kurang 15 tahun. Kebetulan saya pertama diangkat, diletakkan di posisi di bidang koperasi dan UKM menjadi staf. Dan setelah itu dipindahkan ke bidang keuangan. Saat ini menjabat jadi Bendahara Penerimaan Dinas Perindak Kop dan UKM Kota Pariaman. Baik. eh Kira-kira apa lagi? Nah, ya, mungkin kita langsung masuk aja ke sisi pertanyaannya ya, Bu ya. Takutnya nanti mengganggu istirahat Ibu. Jadi, Hmm. sebelumnya eh, saya boleh tahu nggak, Bu, kira-kira bagaimana proses Ibu dulu masuk ke dalam dinas ini sehingga bisa diangkat menjadi seorang PNS? Boleh diceritakan, Bu? Bantu diceritakan. Hmm. Oke. Kebetulan pada tahun 2010 itu ada pembukaan oleh pemerintah Kota Pariaman. Ya, saya seperti biasa aja melamar seperti pelamar biasa, membuat lamaran, membuat CV, dan meneruskan ke pemerintah Kota Pariaman. Setelah itu kita melalui tahapan dua kali tahapan, tahapan SKD, kemampuan dasar, dan kemampuan bidang. Pada saat itu yang diterima dari 256 pelamar untuk posisi yang saya inginkan pada saat itu penyuluh Dinas Perindakop dan UKM Kota Pariaman. Yang diambil waktu itu jurusannya Teknik Kimia Industri. Nah, kebetulan saya tamatan dari Teknik Kimia Akademi Teknologi Industri Padang yang saat ini posisinya di Tabing. Nah, seperti itu. Jadi tahun 2010 mendaftar dua kali tahapan SKD dan SKB dan diangkat dinyatakan lulus pada bulan Februari pada tanggal 10 Februari tahun 2010 penempatan dan langsung ditempatkan di Dinas Perindakop dan UKM Kota Pariaman. Pada awalnya saya kan diletakkan di penyuluh perindustrian karena di saat itu tuh belum ada seperti sekarang. Pada saat ini kalau ke saat kita melamar pada saat ini kita menempati posisi posisi kita masing-masing. Kalau waktu pas saya itu tahun 2010 itu kami hanya digodok. Kebetulan masuk dinas itu 10 orang pada saat itu. 10 orang dari berbagai jurusan dan berbagai universitas berbeda. Baik itu ada yang di Sumatera Barat dan di Pulau Jawa. Masuk, kebetulan saya dipilih untuk bidang koperasi dan UKM, yang mana saya sepertinya agak kaget juga sih, karena bidang pendidikan saya pun teknik kimia, sepayungnya teknik industri, ditempatkan di koperasi dan UKM. Jadi agak kagok sih sepertinya, karena itu kan bidang ekonomi. Mm. Nah, tapi setelah menjalani namanya hidup, kita harus belajar. Akhirnya insya Allah bisa di bidang koperasi sampai bisa melahirkan laporan keuangan. Baiklah. Berarti cukup panjang ya Bu ya perjalanan dari awal mendaftar sampai hingga menjadi saat sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu selain dari jalur CPNS tersebut, di dinas saat ini ada jalur apa saja Bu untuk masuk ke dinas ini Bu? Oh, kebetulan saat ini 5 tahun belakangan itu dibuka
untuk pegawai honorer yang waktu awalnya mereka hanya dijadikan pegawai honorer 2 tahun, 5 tahun sebelumnya hanya honorer. Setelah berjalan 3 tahun, 2 tahun belakangan mereka diangkat jadi P3K, tapi di SK-kan baru tahun ini. Tahun ini mereka di SK-kan. Kemarin tahap gelombang satu, kalau tidak salah saya bulan Juni, gelombang dua bulan September. Dan Oh, sekarang ini sudah kebetulan yang ada di dinas CP P3K-nya sudah dijadikan pegawai tetap, istilahnya sudah disetarakan menjadi pegawai negeri sipil oh begitu. Berarti untuk saat sekarang dari ini jalur posisi P3K. posisi honorer berarti untuk saat sekarang ini sudah tidak ada ya, Bu ya? Tidak, karena berdasarkan aturan juga bahwa per tahun 2025 ini tidak diadakan lagi dan tidak akan diambil lagi tenaga honorer, baik itu honorer sukarela ataupun honorer yang dianggarkan oleh pemerintah. Apalagi pada saat ini sekarang pemerintah kita gimana, mungkin adik-adik juga udah pada tahu negara kita sekarang sedang defisit. Apalagi ditambah bencana sekarang mungkin tambah defisit lagi. Jadi tidak ada yang honorer karena yang honorer yang selama ini 5 tahun atau 10 tahun belakangan yang udah lama-lama diangkat menjadi P3K udah habis semua. Baiklah, makasih ya Bu untuk penjelasan soal metode rekrutmen tadi. Selanjutnya pertanyaannya yaitu eh, jika misalkan Ibu tidak berkenan untuk menyebutkan nominal, mungkin bisa diberitahukan bentuk-bentuknya saja. Kami ingin tahu tentang bagaimana sistem kompensasi di Dinas Perindah Kota Pariaman. Pastikan ada eh, yang berbentuk uang tunai dan ada yang berbentuk non tunai. Nah, kami ingin tahu Bu, apa saja kira-kira bentuk kompensasi yang diberikan oleh dinas kepada pegawainya, baik yang dari CPNS dan maupun dari P3K. Begitu, Bu. Oh, kompensasi maksudnya dalam apa? Gaji dan upah, mungkin cuti, lembur gitu, Bu. Oh gitu. Mm-mm. Kalau gaji kita sudah ditetapkan sesuai aturan pemerintah kan. Sudah ditetapkan sesuai aturan pemerintah. Mungkin aturannya adik-adik bisa lihat di sendiri gitu. Berapa nominal gaji yang didapatkan per golongan. Itu golongan satu 2 3 4. Kebetulan kita di di PNS kita memiliki 4 golongan. Kalau untuk di P3K dia bukan golongan, dia rank namanya satu sampai kalau nggak salah saya 12 ya. 12. Jadi dia level gitu, level 1 sampai level 12. Kalau di PNS, golongan satu 2 3 dan 4. Golongan satu itu juga ada satu a 1B, 1C, dan 1D. Begitu juga sampai golongan 4. 4A, 4B, 4C, 4D. Jadi kita melewatinya kalau kita di dinas namanya itu kan struktural. Jadi masing-masing naik pangkatnya itu 4 tahun. Kalau saya sendiri, saya diangkat dari golongan D3. D3 berarti dihargai dengan pangkat golongan pertamanya itu 2C. Nah, seperti itu. Jadi untuk gaji itu mengikuti aturan pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Kalau untuk kebetulan kami di pemerintah Kota Pariaman, kita diberikan namanya tunda, tunjangan daerah, yang besarnya pun diberikan berdasarkan golongan dan jabatan. Golongan dan jabatan. Jadi kalau seandainya kita udah mendapatkan golongan 2 berarti ranknya dikasih eh, 1 juta 0 sampai 1.500.000. Golongan 3 itu 2 juta. Seperti itu ditambah lagi nanti tunjangan perjabatannya. Jadi kejabatan di sini kebetulan kita ada fungsional, sekarang kita tidak punya kasih lagi. Dulu kalau sebelum tahun 2025 kita kan per 1 Januari itu ada namanya SK pemindahan. Jadi kita dipindahkan semuanya menjadi staf fungsional, fungsional umum. Jadi fungsional itu berdasarkan grade-nya. Kita nggak punya kasih kepala seksi lagi. Jadi yang jabatan paling rendah itu staf, setelah itu fungsional, fungsional, baru kabid. Itu tuh tunjangan diberikan berdasarkan level itu juga gitu. Jadi kalau staf tunjangannya diberikan nanti kalau fungsional tingkatkan lagi, kabit lebih besar lagi, dan begitu juga seterusnya untuk
sekretaris dan kepala dinas seperti itu tunjangan daerahnya. Kalau saya spill sedikit, tunjangan untuk kepala dinas itu 15 juta. Gitu. Berarti Jadi kalau kalau staff untuk itu biasanya golongan 2 1,5 juta, golongan 3 2 2 juta, golongan 4 3 juta itu ditambah lagi nanti kalau mereka punya jabatan ditambah dengan tunjangan jabatan. berarti Kalau kalau untuk untuk P3K ya, ya, kalau lanjut. untuk P3K saat ini mereka disesuaikan dengan grade-nya mereka. Belum ada tunjangan daerah untuk mereka Hmm. karena mereka belum sampai 1 tahun. Berarti kalau untuk tunjangan berupa tunai itu berarti tiga jenis ya Bu ya, gaji pokok, tunda, dan tunjangan jabatan berarti ya Bu ya, Iya, tiga. tunjangan jabatan. Itu untuk CPNS, sedangkan kalau untuk P3K itu baru satu ya Bu ya, gaji pokok. Untuk PNS, untuk PNS, Iya. untuk PNS mereka dapat gaji, tunjangan dan jabatan, tunjangan Mm-mm. jabatan. Kalau untuk CPNS mereka belum mendapatkan tunjangan daerah. Oh Hanya gitu. dua mereka dapatkan, hanya Mm-mm. gaji dan hanya gaji saja, hanya gaji saja untuk CPNS. Kalau Nah, kalau CPNS untuk itu, P3K hanya gaji. kalau untuk CPNS itu CPNS berarti masa kerjanya berapa lama itu Bu? Masih tergolong CPNS itu? 1 tahun, 1 tahun sampai mereka 1 tahun minimal. Kalau maksimalnya 5 tahun. Tapi rata-rata umumnya itu 1 tahun setelah mereka mendapatkan diklat prajabatan namanya. Hmm. Jadi setelah mereka ikut diklat prajabatan, baru mereka nanti dilantik menjadi CPNS, baru diberikan tunjangan daerah. Oh begitu. Baik Bu. Kalau misalkan yang seperti cuti atau libur atau sakit itu diberikan bagaimana itu Bu? Apakah ada syarat tertentu bisa mengambil cuti, libur dan semacamnya gitu Bu? Cuti juga diatur oleh PP pemerintah, yang semuanya sama, baik itu CPNS, PNS, dan P3K, mereka mendapatkan cuti berdasarkan aturan masing-masing itu ada mereka mendapatkan masing. Kalau untuk CPNS seperti cuti tahunan, cuti orang tua sakit, seperti cuti anak sakit itu dapatkan selain dari cuti tahunan, misalnya ada cuti naik haji seperti itu cuti khusus namanya. Termasuk cuti Kalau melahirkan juga cuti ya Bu? tahunan itu mereka kan itu digabung lagi pada cuti khusus. Jadi Hmm. kalau yang cuti biasa, reguler itu cuti tahunan. Kalau yang cuti khusus itu seperti haji, cuti melahirkan, cuti menikah, nah, seperti itu. Dan Hmm. lamanya juga diatur oleh PP pemerintah. Baik, ini throwback sedikit Bu ke ke rekrutmen masuk ke dinas ini. Nah itu tuh setelah direkrut dan setelah dinyatakan lulus, apa itu Bu step selanjutnya sebelum dinyatakan jadi CPNS? Kebetulan di tahun 2010 untuk posisi saya, itu kita ada namanya pelatihan selama 3 bulan yang kita istilahkan dengan rolling. Jadi masing-masing CPNS yang telah eh, dapat penempatan, mereka kan udah ditempatkan tuh. Tetapi mereka digilir lagi, walaupun misalnya saya kan udah ditempatkan di dinas perindak. Cuman selama masa rolling 3 bulan itu kita digilirkan dinasnya. Jadi kita mendapatkan pengalaman di masing-masing kantor yang berbeda. Kita digilir itu per 1 minggu kita dibagi per kelompok, masing-masing ada 5, ada 6 orang waktu itu. Kita digilir 1 minggu per dinas seperti itu. Jadi kita mendapatkan pengalaman-pengalaman lain selain di dinas kita sendiri seperti itu. Itu aja sih yang untuk waktu di zaman saya seperti itu. Dan kayaknya sampai tahun CPNS 2 tahun belakangan masih seperti itu. Cuman waktu mereka aja dipercepat menjadi 1 bulan. Kalau kami waktu itu 3 bulan. Baik. Eh,
Kalau misalkan untuk yang namanya kita sesama manusia, pasti ada tantangan yang dihadapi gitu, Bu. Misalnya mungkin ada perselisihan atau mungkin ada ketidaksetujuan dalam pembuatan keputusan. Nah, saya mungkin ingin tahu, Bu, kira-kira gimana itu, Bu? Contohnya kira-kira kalau konflik di dalam kantor itu bagaimana, Bu? Dan bagaimana penyelesaiannya itu biasanya, Bu? Kalau di dalam kantor yang selama ini saya jalani, bentrokan tuh gesekan seperti pasti ada lah ya, baik itu dalam misalnya kegiatan, dalam sikap, karena namanya kita juga ketemu tiap hari. Kalau itu masalahnya personal pribadi, pribadi yang sifatnya pribadi, itu biasanya kita selesaikan eh, pribadi dulu. Kalau misalnya ada yang mau duluan minta maaf, berarti selesai. Tapi kalau tidak, biasanya kita perwakilan oleh kepala bidang kita masing-masing. Karena kan kita punya bidang, Mm. itu diwakilkan oleh kepada bidang masing-masing. Seandainya nanti juga misalnya kepala bidang nggak sanggup rasanya kewalahan mereka, berarti kita terakhirnya kepala dinas. Kepala dinas yang mendamaikan. Dan selama ini yang di kantor saya, istilahnya kita damainya paling parah itu di kepala dinas sudah damai. Karena apapun kegiatannya, biasanya terjadi perselisihan itu di kantor biasanya palingan karena kegiatan. Yang satu berpendapat, oh baiknya seperti ini, yang satu lagi berpendapat baiknya seperti ini. Dan anggaran ini yang didulukan, palingan seperti itu. Jadi ada miskomunikasi, tapi umumnya dapat dicarikan solusi yang terbaik seperti itu. Karena dinas ini kan itu lebih ke bidang pelayanan ya, Bu ya. Kalau misalkan bentrokan dengan klien atau mungkin dengan UMKM, Bu, karena kan ini dinas bergerak eh, baik itu koperasi maupun UMKM itu kan sama-sama pelayanan terhadap masyarakat. Nah, itu biasanya konflik apa aja yang udah pernah terjadi itu, Bu, antara dinas dan masyarakat? Palingan kebetulan yang paling sering karena kami kalau di bidang koperasi UMKM, industri, kita biasanya memberikan pelayanan malah kepada mereka kan. Kita memberikan pelatihan, penyuluhan, bahkan memberikan bantuan gitu. Seperti misalnya kalau untuk industri kita sertifikat halal, label, seperti itu. Berarti kita memberikan pelatihan dan kita memberikan bantuan, mungkin seperti mereka butuhkan etalase, gerobak, kayak sepeda dorong, nah seperti itu. Jadi kita melihat UMKM, UKM kita dan industri kita, mereka butuh apa? Seperti itu. Berarti nanti kita usahakan dengan meminta dana kepada pemerintah Kota Pariaman, bahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, itu kita sering dapat, kita berikan. Jadi kalau insya Allah dengan UMKM atau kita menyebutnya dengan binaan ya, binaan, insya Allah tidak ada yang bentrok. Karena pada sifatnya kita membina mereka menjadi dari yang tidak tahu menjadi yang lebih tahu. Ya. Nah, mereka yang tidak kenal lebih mengenal. Mereka yang kurang ekspos, misalnya sekarang kita juga bantu misalnya promosi membuatkan website, web mereka, promosi ke melalui kegiatan-kegiatan pameran. Jadi insya Allah kita nggak ada tidak ada bentrok dengan binaan. Tapi kan satu bidang juga ada bidang perdagangan, yang bidangan perdagangan itu membawahi pasar. Pasar. Kalau pasar sama-sama kita tahu ya adik-adik ya, pasar itu kan banyak ya permasalahannya. Baik itu dari pedagangnya, tata lokasinya, nanti biaya sewanya, kebersihannya, parkirnya, itu palingan kita yang bentrok dalam penataan para pedagang. Karena banyak para pedagang kita di Kota Pariaman dalam tanda kutip, mereka itu mungkin beranggapan bahwa mereka udah lama di pasar, mereka lebih berkuasa atas pasar. Seperti itu. Sementara kita nih mau loh merelokasi mereka ke tempat yang lebih baik. Cuman karena kebiasaan mereka biasanya berjualan di situ, mereka udah punya target pasar di situ, mereka nggak mau pindah lagi gitu, karena mereka nanti takut kehilangan Konsumen. langganannya, Mm-mm. istilah mereka gitu. Mereka takut kehilangan konsumennya. Nanti konsumen nggak bisa cari lagi, Bu. Nanti mereka
nggak tahu lagi Bu kita direlokasi kemana. Ah itu tuh yang biasanya menjadi kendala kita dalam merelokasi dan penataan para pedagang. Jadi mereka mereka kekeh tetap di satu tempat, kita mau kekeh lagi nih untuk biasanya agar pasar kita itu terlihat bersih kan, karena kita kan nggak mau membiarkan pasar itu semberaut, mereka parkir sembarangan, nanti tata layout dagangan mereka mereka tata sembarangan, memakan badan jalan. Nah, biasanya pedagang-pedagang kan maunya di pinggir-pinggir biar nanti yang beli nanti pakai motor langsung sampai di lokasi mereka kan seperti itu. Sementara kalau kita kan nggak bisa seperti itu, kita punya aturan agar nanti dan karena kita punya juga nanti penilaian pasar, ada ditengoknya kebersihannya, ada ditengoknya kerapian pasar, parkirnya seperti itu. Jadi kita kan juga mau memberikan sebenarnya yang terbaik untuk mereka. Cuman mereka aja yang nanti takut kehilangan konsumen. Nah, seperti itu. Jadi palingan nanti bentrok dalam penataan pasar. Itu yang sering kita alami di dinas seperti itu, terutama di bidang perdagangan. Baik. Nah, mungkin pertanyaannya kembali lagi ke dalam internal dinas ya, Bu ya. Itu biasanya pernah terjadi nggak, Bu, sebelumnya di riwayat-riwayat sebelumnya itu pemecatan karyawan, Bu? Kalau misalkan ada, mungkin Ibu bisa beritahu kami apa aja kira-kira penyebab yang bisa menyebabkan eh, pegawai itu bisa dipecat dari instansinya gitu, Bu. Kebetulan kalau di dinas saya untuk yang PNS belum ada pemecatan. Belum ada. Tapi untuk yang honorer sudah ada dulu karena mereka tidak mau diarahkan gitu. Jadi mereka maunya eh, karena disiplin dulu. Ada satu orang dulu petugas galeri kami yang mereka kurang disiplin. Setelah kita arahkan berkali-kali, mereka juga tidak mau dengan alasan waktu itu kan gaji honorer hanya 1.500.000. Jadi mereka merasa tidak cukup. Jadi mereka mencari penghasilan tambahan di luar sehingga melalaikan kebutuhan kantor yang mereka hadirnya dari jam setengah 8 sampai jam 4. Nah, mereka tuh curi-curi waktu seperti itu. Jadi mereka tidak hadir di saat dinas membutuhkan. Nah, jadi kami memberikan teguran sampai 3 kali, pendekatan dari persuasif sampai pemecat. Gitu. Kalau untuk yang PNS, kita memiliki aturan tersendiri yang diberikan oleh pemerintah. Kita tidak dapat melakukan pemecatan semeta-meta. Gitu. Jadi kita harus juga melihat rujukan dari aturan-aturan yang telah diberikan pemerintah. Seperti mungkin PNS tidak boleh beristri dua kalau tanpa izin dari istri pertama. Jadi istri pertama bisalah mengadukan suaminya kalau misalnya nikah lagi, itu bisa kemungkinan untuk diajukan pemecatan atau mereka terlibat tindakan seperti narkoba, tindakan asusila, itu bisa diajukan untuk pemecatan. Tapi selama mengalami dinas di Dinas Perindak Kota Pariaman belum ada untuk ASN yang dipecat. Baik. Mungkin pertanyaan tadi itu mengakhiri sesi tanya jawab kita mungkin ya, Bu ya. Sebelumnya juga terima kasih banyak kepada Ibu Ina telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan eh, penjelasan kepada kami sebagai narasumber dalam membantu kami membuat proyek akhir semester ini. Mungkin pertanyaan tadi mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih kepada Bu Ina. Lebih dan terkurangnya saya minta maaf ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.